kabar saudara? Jumpa lagi bersama saya dalam Sapa Redaksi On Location. Saudara, pemerintah Republik Indonesia untuk bulan ini akan melakukan kegiatan berupa sensus penduduk tahun 2020. Kita ketahui bahwa sensus penduduk ini dilakukan atau dilaksanakan oleh pemerintah dalam kurun waktu sekurang-kurangnya 10 tahun satu kali. Nah, tahun 2020 ini sensus penduduk akan dilakukan serentak seluruh Indonesia. Nah, saat ini saya sudah berada di kantor Badan Pusat Statistik Provinsi Bali. Saya akan menjumpai Bapak Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Bali dengan Bapak Adi Nugroho. Kita akan mengetahui bagaimana sebetulnya tentang sensus penduduk tahun 2020, kemudian bagaimana pelaksanaannya dalam melaksanakan sensus penduduk tahun 2020 itu. Untuk itu, jangan kemana-mana, tetap bersama saya dalam Sapa Redaksi On Location. Baik, nah saudara, saya sudah berjumpa dengan Bapak Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Bali, seperti yang di awal tadi saya sampaikan dengan Pak Adi Nugroho. Dan kita ingin langsung menyapa beliau pada kesempatan kali ini. Selamat pagi Pak Nugroho. Selamat Pak Adi. pagi Pak Bambang. Sehat ya Pak ya? Insya Allah sehat. Aduh, memang kondisi sekarang ini kita harus menyampaikan salam sehat gitu Pak ya. Pak Adi, terima kasih sebelumnya dari Kompas TV atas perkenanan waktunya. Kita ajak ngobrol-ngobrol di tengah kesibukannya yang saya yakin memang apalagi masa pandemi, kemudian kalau tidak salah akan ada giat sensus. Kita memang sibuk loh. Tapi ya, setiap saat pula kita harus bisa. Harus siap nih. Oh, baik. Nah, Pak Adi, kan kita ketahui bahwa memang sekarang ini kita sebetulnya ingin membahas tentang sensus. Sensus penduduk ya, yang tahun 2020. Tapi sebelum masuk ke sana mungkin Pak Adi bisa menjelaskan secara umum dulu kepada masyarakat supaya untuk mengingat lagi sebetulnya pengertian dari sensus itu, terutama sensus penduduk ya Pak. Ya. Mungkin dari sensus itu seperti apa sih Pak, supaya kita refresh dulu deh biar masyarakat di luar tahu. Kalau cerita sensusnya secara sejarah barangkali terlalu panjang lah ya. Dipotong saja bahwa sensus penduduk adalah amanah dari undang-undang. Undang-undang yang mengamanahkan sensus ini adalah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang statistik. Adapun sensus yang diamanahkan dalam undang-undang itu ada 3, yaitu sensus penduduk, sensus pertanian, dan sensus ekonomi. Sensus. Masing-masing sensus itu sesuai amanah harus dilaksanakan setiap 10 tahun sekali, sekurang-kurangnya. Dan sensus penduduk diberi alokasi tahun-tahun yang berakhiran dengan 0, seperti 2020, yang lalu 2010, ke depan 2030. Sensus pertanian dialokasikan tahun-tahun yang berakhiran angka 3. Kemarin 2013, sebentar lagi 2023. Kemudian sensus ekonomi diberi alokasi tahun-tahun yang berakhiran angka 6. Kemarin 2006, yang terdepan, yang terdekat adalah 2026. 3 sensus kembali, sensus penduduk
adalah sensus yang diberi alokasi waktu tahun-tahun berakhiran 0 seperti tahun 2020 sekarang. Oh gitu ya, jadi gampang nih ya ngikutin. Jadi dimaksudkan supaya gampang, tapi begitu pun juga masih banyak yang belum. Nah, makanya. Jadi memang secara amanat undang-undang dinyatakan sekurang-kurangnya 10 tahun ya Pak Adi, kemudian sekurang-kurangnya sekali 10 tahun dilakukan. Dan itu kita sudah melakukan, kalau salah ini yang ke-7 untuk penduduk ya. Sejak Indonesia Merdeka. Sejak Indonesia Merdeka, waduh luar biasa. Nah kemudian kalau melihat dari kegiatan sensus sendiri, itu apa yang dilakukan sih Pak Adi sebetulnya? Prinsip dari sensus, semua sensus adalah mencatat semua unit. Sensus itu unit yang dicatat adalah unit. Kalau sensus penduduk, unitnya adalah penduduk. Kalau sensus pertanian, unitnya adalah aktivitas pertanian. Aktivitas pertanian. Kalau sensus ekonomi, aktivitas ekonomi, unitnya. Jadi sensus itu prinsipnya adalah mencatat seluruh unit. Tidak boleh ada yang terlewat dan tidak boleh ada yang tercatat lebih dari sekali. Oh gitu, malah tidak boleh? Tidak boleh. Oh ya? Jadi harus persis tepat. Nah, sekarang sensusnya penduduk, unitnya adalah penduduk, karenanya prinsip utamanya adalah kami akan mencatat seluruh penduduk dan kami akan berusaha tidak meninggalkan satu penduduk pun terlewat. Baik. Prinsip sensus. Prinsip dasarnya itu yang tidak boleh. Mungkin sedikit dulu Pak Adi, bahwa kan negara penduduk ini ada yang di dalam negeri, ada yang di luar negeri gitu Pak Adi. Itu termasuk semua gimana tekniknya Pak? Penjelasannya bagaimana? Intinya penduduk semua di cover. Yang di luar negeri juga ada sensus penduduk di luar negeri. Yang dalam negeri adalah seperti yang kita akan lakukan sekarang ini. Oh gitu. Jadi kategorinya adalah warga negara Indonesia atau apapun yang ada? Kalau yang di dalam negeri termasuk warga negara asing yang tinggal di Indonesia. Oke. Baik. Jadi semua unit bahasa kita tadi, semua orang people yang ada di wilayah negara Indonesia, besok ini disensus, didata. Oke. Luar biasa. Ini memang BPS yang melakukan ini, mewakili dari negara atau ada lembaga lain, Pak? Kembali undang-undang mengamanahkan sensus ini kepada lembaga yang dalam undang-undang disebut sebagai BPS. Oke. Jadi undang-undang statistik, undang-undang yang mengamanahkan sensus hanya itu, yaitu Undang-Undang 16 tahun 1907, dan dalam undang-undang itu yang disebut sebagai penyelenggara adalah BPS. Baik. Jadi memang badan yang punya kewenangan untuk melakukan itu secara punya kewajiban juga diatur oleh undang-undang. Ini larinya nanti apabila warga nanti akan didatangi oleh petugas. Nah, ini harus menerima. Tapi nanti kita akan bahas sesudah tadi ya. Nah, kemudian sebetulnya tujuan dari sensus itu kan mencari data ya Pak, data-data kependudukan. Nah, itu data-data itu dipakai untuk apa sih Pak sebetulnya? Ini mungkin kategori yang ini aja lah. Kita ini negara, kita ini punya pemerintahan, dan tugas pokok atau tugas paling dasar dari pemerintah adalah melayani rakyatnya. Siapa sih rakyatnya? Ya penduduk ini dalam konteks sensus disebut penduduk, dalam konteks pemerintahan disebut rakyat. Gitu ya. Tugas pemerintah melayani seluruh rakyat atau penduduknya. Dan untuk bisa melayani dengan baik, salah satu kriteria baik adalah terukur ya. Supaya bisa melayani secara terukur ya harus ada landasan data. Itu ada butuh berapa sekolah sih di Denpasar menggunakan data penduduk usia sekolah untuk menentukan jumlah sekolah sekian mencukupi untuk wilayah ini, mencukupi untuk wilayah ini, kurang untuk wilayah ini dan sebagainya. Ada berapa rumah sakit sih dibutuhkan di Denpasar? Dasarnya juga pengukuran melalui penduduk. Dengan menggunakan data dasar yang paling dasar yaitu penduduk itulah, maka hampir semua program pemerintah,
baik program layanan maupun program pembangunan, ya landasan utama data penduduk. Jadi boleh dikatakan kalau mau dilebih-lebihkan barangkali sekalipun juga tidak. Pemerintah praktis tidak akan bisa apa-apa kalau tidak punya data. Apalagi data penduduk. Mungkin bisa tapi tidak terukur. Pemerintah mau membuat sekolah, menyediakan rumah sakit, menyediakan pasar, menyediakan jalan. Kalau tidak dilandasi dengan data, bukan tidak bisa, tapi menjadi tidak terukur. Padahal tadi saya sampaikan bahwa salah satu kriteria baik ya terukur. Bagaimana kita menyebut baik kalau misalnya tidak efisien, apalagi kalau tidak mencukupi. Untuk tahu efisien atau mencukupi landasannya adalah baik. Jadi itulah salah satu gunanya data sensus. Dan hampir semua data kira-kira digunakan untuk yang seperti itu. Baik, jadi memang ini betapa pentingnya data ini memang boleh dikatakan salah satunya menentukan kebijakan-kebijakan pembangunan oleh pemerintah nggak Pak ya? Untuk bagaimana apa yang harus dilakukan, pembangunan baik fisik maupun non fisik mungkin gitu ya lebih tepatnya Pak. Kan pemerintah ingin tugasnya memakmurkan masyarakat, memakmurkan rakyat. Dimulai dari mengukur rakyat kita sudah setingkat apa kemakmurannya, apa yang sudah tercukupi, apa yang masih kurang, dan kemudian program-program itu menggenapi yang masih kurang, menjaga yang sudah cukup, bahkan mungkin kalau ada kesempatan meningkatkan. Betul. Baik. Nah ini menarik. Nanti kita akan mengerucut terkait dengan data, Pak. Pak Adia, bagaimana validitas dari data itu betul-betul, maksud saya petugas yang mengolek itu betul-betul datanya valid. Kemudian data itu bagaimana pengolahannya. Tapi kita akan lanjutkan setelah ini, Pak. Kita bisa minum dulu boleh nih Pak? Boleh, ya, silakan. Baik, saudara jangan kemana-mana, saya nanti akan lebih lanjut lagi tetap bersama Pak Adi Nugroho untuk mengetahui bagaimana data-data dari sensus itu sendiri mau diapakan dan seperti apa pengelolaannya. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap di Sapa Redaksi On Location.